Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lidinihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Salatan tuwassiluna syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadhri ila wajhihil karim. Wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidus sanadul azim wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna uluman nafi'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para asatidah, para muallimin, mudarrisin, wabil khusus segenap takmir dan pengurus Masjid Al-Mubarak, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Duha Masjid Al-Mubarak, kaum mukminin, kaum muslimin yarhamukumullah, seluruhnya yang hadir, insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati, diridhai, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmatnya, hidayah, inayahnya. Kembali istiqamah, mudawamah kita dapat kita amalkan bersama-sama dengan ta'lim kita, dengan berjamaahnya kita dalam berzikir, bersolawat, dan kita mengadakan kajian-kajian keagamaan kita. Sebagian ayat Allah ataupun hadis Nabi SAW yang kita jadikan untuk saling tausiah, saling wasiat di antara kita dalam kebenaran dan kesabaran, saling mengingatkan di antara kita dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan pasti dengan ibadah kita semacam ini, kita yakini akan menggembirakan kita. Bahkan bukan lagi akan menggembirakan, tetapi saat ini saja kita pasti gembira. Karena dengan ilmu pengetahuan kita semua, hadirnya kita, berjamaahnya kita semacam ini, pasti mendapatkan keridhaan Allah, disukai baginda Rasulullah SAW, dan ada hadiah-hadiah besar yang dijanjikan Allah berupa kegembiraan, kesenangan dan kebahagiaan kita dunyana wa ukhrana, dunia kita, akhirat kita. Taqabbalallah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian sebelum membahas lanjutan daripada kajian ilmu fikihnya dari kitab Mukhtasar Syarhul Muhadzab, teringat pada hari-hari ini kita sedang berada di awal bulan Sya'ban ya. Sejak hari Jumat kemarin memasuki awal Sya'ban, hari ini hari Ahad, berarti hari ketiga, tanggal 3 Sya'ban. Teringat hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda di awal Sya'ban, "Idza dakhala 'alaikum Sya'ban
fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Nabi pernah bersabda, apabila telah masuk kepada kalian bulan Sya'ban. Ini kan sudah tanggal kita, berarti Sya'ban sudah masuk. Kita sudah berada di dalamnya, dalam bulan Sya'ban itu. Maka dipesan oleh Nabi SAW, fatahhiru anfusakum, sucikan diri kalian, bersihkan diri kalian. Fatahhiru anfusakum. Nah, makanya disinilah Bapak-bapak, saudara sekalian, banyak para ulama itu mengajak hal-hal yang menjadi pembersih diri di bulan Sya'ban ini. Ya, adapun cara kita ya banyak. Mungkin dengan banyaknya istighfar, mungkin dengan memperbanyak sayyidul istighfar, banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Ya, termasuk saling meminta maaf di antara kita, antara saudara. Itu bagian daripada pensucian diri. Mensucikan diri itu diantaranya itu silaturahim. Malah kalau kita kembali kepada hadis ini, maaf memaafkan itu ya penting sekali bulan ini, Pak. Kalau kita saling maaf-maafan di Idul Fitri, itu nggak ketemu hadis yang pastinya, yang khususnya. Ya, tapi boleh, bagus. Karena itu disebabkan di Idul Fitri itu kan kembali kepada kesucian. Ya tidak akan suci kalau seandainya masih ada dosa di antara sesama. Ya tidak akan bersih kan. Maka Bapak Saudara sekalian, untuk membersihkannya ya saling memaafkan. Itu silakan di Idul Fitri, tetapi yang lebih jelas ketemu referensinya untuk saling memaafkan itu, karena itu bagian daripada kesucian. Maka di bulan ini, bulan Sya'ban, fatahhiru anfusakum, bersihkan diri kalian. Apalagi Bapak-bapak sudah sekalian rahimakumullah, yang harus minta maaf itu kepada kedua orang tua. Kalau kepada sesama, kepada yang lain saja harus saling memaafkan, apalagi kepada orang tua. Ya, maka disinilah kalau kita kaji ya Bapak sudah sekalian, ya ketemulah arwahan itu. Kenapa demikian? Karena kalau orang tuanya masih hidup, bulan ini sangat pantas dan sangat harus datangi orang tuanya. Tanya maunya apa, kesenangannya apa, cari dalam rangka untuk menyenangkan orang tua, supaya di bulan Sya'ban ini ditulis birrul walidain, ditulis menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan kalau orang tua disenangkan, Allah redha. Nah itu yang kita harapkan. Tapi kalau tidak, ya Allah jadi murka. Ya tidak dapat nanti keberkahan-berkahan Sya'ban dan Ramadan itu. Ya, jadi kalau masih hidup, nah itu segera itu datang. Insya Allah, coba bayangkan mungkin kita semua ini ada anak. Kalau anak kita datang, apalagi itu datangnya kepada sang ibu, datang pada ibu, ambil tangannya diciumin sambil mengucapkan maafin saya bu, maafkan saya ma, maafkan saya, maafin saya, sambil dipijit-pijit itu tangannya, bahunya, sambil mengatakan ma, bahu ini dulu yang gendong saya, yang capek gara-gara gendong saya, tangan ini yang mandiin saya, yang cebokin saya, yang nyuapin saya, yang masak buat saya. Ibu kan begitu Pak, Insya Allah ya. Melihat ke dadanya, di dada ini saya sering minum air susunya.
Saya dibesarkan dengan dada engkau, Bu. Oh ya, sampai dipijit-pijit itu bahunya. Ibu maunya apa? Bapak mau apa? Kalau ada anak semacam ini, orang tua seneng nggak Giring? Oh, nggak perlu bawa-bawa duit besar gitu, enggak Pak. Tampakkan dulu perkataan mulianya, ya perkataan lembutnya, perhatiannya. Insya Allah. Nah, kalau ada anak semacam itu, orang tua redha, orang tua senang, Allah redha. Maka kalau Allah redha di bulan Sya'ban ini, berarti Allah bersihkan kita dari noda-noda itu. Masuk Ramadan, bersih kita, berkah Ramadannya. Nah, tapi kalau tidak, nah ini yang mengerikan Pak, masih bawa dosa ke Ramadan. Ya, nah ini khawatir nanti tidak ada keberkahan Ramadannya. Alhamdulillah. Ya. Itu kalau orang tuanya masih ada. Ya, kalau orang tuanya masih hidup, bisa didatengin, bisa. Ya, kalau jarak jauh barangkali ya bisa dilakukan apa. Sekarang kan udah gampang. Jadi ini lakukan di bulan ini mesti melakukan itu dalam rangka tahhiru anfusakum. Ya. Dalam rangka membersihkan diri. Tetapi kalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, nah ini dengan cara apa ini datangnya ini? Mereka sudah di alam kubur, mereka sudah sekian lama di alam barzah. Oh, masih bisa melakukan sesuatu menyenangkan mereka. Dan masih bisa kita supaya dicatat sebagai anak yang birrul walidain. Dan mereka di alam barzah itu senang, akhirnya Allah juga redha kepada kita. Nah, ini hadirin rahimakumullah ya. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita ya, kepada kita orang tuanya bisa birrul walidain. Amin. Ya. Kita pun juga memulai birrul walidain itu yang masih ada dengan caranya, yang sudah tidak ada dengan caranya. Maka disinilah para ulama memprakarsai mengadakan acara ngajak kaum muslimin dan muslimat dengan acara ruwahan. Ada acara ruwahan kan di bulan ini ya? Apa Mak? Acara ruwahan itu ada nama lain enggak? Apa itu ruwahan itu? Ruwah itu ya? Apa namanya? Oh gitu, iya. Iya macam-macam namanya ya, tapi maknanya sama ya. Iya. Iya Pak, ruwah itu dari kata-kata arwah. Jadi kita kirim kesenangan-senangan pada mereka, memohon kepada Allah. Bukan kita yang kirim Pak. Kalau kita kirim dikirim paket ke sana, pakai apa paketnya? Ya. Tapi masih ada paket yang bisa dikirim. Mohon kepada Allah supaya Allah mengutus malaikat. Nah, ini masih bisa ya, caranya kan lain. Dengan kita masih hidup di dunia. Maka disinilah, makanya orang-orang yang tidak percaya, tidak mau dengan ruwahan itu, saya kurang tahu itu dari mana itu, gimana itu Pak berpikirnya ya. Silakan, nggak apa-apa. Iya. Karena dalam rangka bahwa mungkin kalau mau dilakukan lagi seperti hadis Nabi yang sebenarnya tidak hanya di bulan Rawah ini, bukan hanya di bulan Sya'ban ini saja, bisa dilakukan apa saja, di mana saja, kapan saja, yaitu ziarah kuburnya. Man zara qabra walidayhi yaumul jumu'ati, ada yang disebut harinya, ada yang tidak. Ya, siapa orang anak yang berziarah ke makam kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satunya, ya, yaumul jumu'ah, kalau bisa hari Jumat, wa qara'a surat Yasin, dan dia membaca surah Yasin, ghufira dzunubahu, maka akan diampuni dosa-dosanya.
Wa kutiba birra, dan dicatat anak itu sebagai anak yang birrul walidain, yang berbakti kepada orang tuanya. Barangkali mengamalkan hadis ini, silakan. Sangat pantas, apalagi di bulan Sya'ban ini, mau kita mau Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Ya, atau paling tidak itu tadi, iya, kalau kuburan orang tuanya dekat, kalau masih hidup dekat, bisa didatangi, bisa gampang kita ketemu. Kalau misalnya sudah di alam barzah tapi kuburannya dekat, ya kita gampang datang, gampang kita ziarah. Ya, ada bahasanya banyak orang pulang bulan ini pulang kampung nyekar. Apa? Nyekar, ya. Iya, jekar. Ya, bagus, silakan. Ternyata ini hadisnya, Pak. Nah, bagi mereka yang kuburan orang tuanya, kakek neneknya jauh, pulang di bulan ini sulit. Kan tidak semuanya gampang, Pak. Ya inilah makanya diperlukan adanya rawahan itu, kumpul di Masjid Al-Mubarak, tetangga sekitarnya itu jadi satu. Barangkali kalau mau sedekah berupa makanan, barangkali ya silakan bawa ke masjid. Wah, kalau misalnya ada 50 orang satu tumpeng, 50 tumpeng itu. Wow, itu pemandangan masjid. Wah ya, Insya Allah. Misalnya nggak mau di rumah masing-masing, ada lagi yang kadang-kadang memang diundang ke rumah mau rawahan gitu ya, silakan. Jangan terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang menyalahkan acara rawahan itu, Pak. Jangan terpengaruh, lakukan, laksanakan. Jangan merasa ragu-ragu tentang kebenarannya. Iya, itu rawahan itu kan cuma judulnya itu. Iya kan? Kan cuma judulnya saja itu, Pak. Isinya mana ada salahnya? Di mana salahnya coba? Dan di mana larangannya? Tidak ada. Nah, kita berkumpul berjamaah, ada hadisnya, bahkan ayat Quran. Berzikirnya membaca Yasin, ada hadisnya. Baca Yasin, wow, 1 kali baca Yasin 10 kali hatam Quran. Kemudian Yasin tergantung maunya kita, niatnya apa, kemauannya apa, sampai orang lapar bakal dikenyangkan. Orang yang baca Yasin, kalau dalam hadisnya bahasanya ya, kinayah Nabi itu, orang lapar akan dikenyangkan, orang telanjang akan diberikan pakaian, orang punya hajat dikabulkan hajatnya, orang sakit disembuhkan oleh Allah. Dibacakan orang sakit pun kalau dia masih ada umur segera disembuhkan Allah. Kalau meninggal Allah rahmati dengan surah Yasin, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah mengutus malaikat untuk mohon ampun kepada Allah untuk orang yang meninggal itu. Itu coba baca dalam tafsir Hamami Zadah. Hadirin rahimakumullah. Iya, jadi di mana coba rawahan itu? Kelirunya di mana, Pak? Bacaannya agak dikeraskan suaranya. Oh, terjadi sejak zaman Nabi. Raf'us saut bidzikri ma'al jamaah, fi dzikri ma'al jamaah. Mengangkat suara ya dalam berzikir pada saat berjamaah, saat zikir pada saat dalam berjamaah. Silakan, Pak. Datangnya silaturahim, ada hadisnya. Pakai salaman, ada hadisnya. Dengan muwajahah, muhawarah, itu juga demikian. Toh, di mana? Jadi kalau orang-orang tidak suka, Pak, ya saya kurang tahu. Kalau soal Anda tidak suka, tidak mau, ya silakan saja. Tapi tolong jangan melarang orang lain yang masih mau. Ndak, Pak. Al-Mubarak hidupkan ya, dengan rawahan itu silakan. Kapan saja di bulan Sya'ban ini, tidak terikat waktunya. Gitu, Pak. Coba kalau misalnya tidak diajarkan acara begitu, orang tua sudah tidak ada, nggak bisa datang, nggak bisa nyenengin, udah tidak ada, kuburannya jauh, juga ziarah kubur nggak bisa karena jauh di kampung sana, Sumatera, Kalimantan, Riau, di mana itu kampungnya jauh-jauh. Akhirnya rawahan.
Ya kita Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min surati Yasin wa ma amilnahu minas sadaqah wa jami'il a'malis salihah. Misalnya Pak, hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah. Kan begitu doa kita kan selalu. Terima ya Allah, sampaikan ya Allah pahala-pahala sedekah kami. Walaupun dengan air segelas itu pasti ada pahalanya. Ya sudah, kalau begitu dikirim oleh Allah, mengutus malaikatnya. Akhirnya dicatat kita menjadi anak yang birrul walidain. Ya, karena kita mau masuk bulan Ramadan, kita yang hidup ini gembira Pak. Malah persiapan-persiapan masuk Ramadan, lihat itu. Mulai daripada muril, material disiapin semuanya, betul. Biaya-biaya hidup, bahkan menyiapkan nanti makanan segala macam itu dari sebelum Ramadan sudah disiapkan. Tempat-tempat dibersihkan, diindahkan, bahkan bisa jadi lampu-lampu ditambah penerangannya, begitu kan? Gembira kita, bahagia, senang kita. Nah, orang tua kita di alam barzakh mau disenengin nama apa coba? Kalau masih hidup di sini tanya, dia kesukaannya ikan bandeng, kita bisa cari ikan bandeng yang gede, bawa sama dia. Lah kalau dia kesukaannya ikan bandeng, kemudian sekarang sudah di alam barzakh, emang bisa dibawain kesukaannya bandeng itu? Nggak bisa Pak. Makanya rawahan. Itu kan soal judul Pak, isinya ini yang Pak, nggak ada larangan, jangankan larangannya Pak. Nggak akan ketemu itu larangannya, itu nggak ada ya. Jadi jangan terpengaruh, silakan. Nah, ini barangkali ini kalau ada rekamannya ini ya, mudah-mudahan banyak orang yang lihat apa ke YouTube nanti mungkin, wallah alam ya. Iya silakan, coba isinya surah Yasin, apa itu yang dilakukan itu. Dan itu sebenarnya ya kapan saja mendoakan orang tua, di mana saja. Tapi di bulan Sya'ban ini sangat pantas karena perintah Nabi, tahhiru anfusakum, sucikan diri kalian, bersihkan. Ini bagaimana cara membersihkan kita terhadap dosa pada orang tua? Tidak ada lain, senangkan orang tua. Baru dia akan redha sama kita anaknya. Baru akan senang pada kita anaknya. Lalu Allah redha. Baru kita bersih diri kita ini Pak. Itu tahhiru anfusakum ya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW bersabda, wa ahsinu niyatakum, baguskan niat kalian. Nabi berpesan di awal Sya'ban ini, ketika masuk bulan Sya'ban, baguskan niat kalian. Niat apa? Niat ingin masuk di bulan Ramadan, niat ingin ibadah yang sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, dengan sesungguhnya. Itu niat dari sekarang ini Pak, kesungguhan kita. Itu ditentukan, dia menentukan niat kita itu nanti di bulan Ramadan. Dan kenyataannya tidak semua orang masuk Ramadan itu niatnya baik. Hah? Ada niatnya macam-macam kan masuk Ramadan. Kalau soal masuk bulan Ramadan ya semua masuk. Jangankan yang beriman, yang tidak beriman juga lewat di Ramadan itu kan. Berarti kan masuk Ramadan semua Pak. Tapi tidak semuanya ibadah, tidak semuanya iman, tidak semuanya baik niatnya. Jangankan mereka yang tidak beriman, yang beriman saja masih ada niat-niat kurang baik Ramadan. Ya mungkin berharap datangnya bulan Ramadan itu sudah sekian lama. Tapi tujuannya apa? Mengharap segera, mudah-mudahan sehat saya nanti sampai Ramadan. Emang mau apa? Saya mau dagang. Loh, ya kan ya? Ya bukan berarti salah, dagang enggak salah. Tapi ini husnin niyah apa tidak ini? Ya kalau cuma semata-mata hanya ingin dagang, karena memang biasa di bulan Ramadan itu dagang apa saja laku keras. Ya begitu ya, keberkahan Ramadan. Nah ini baru, ini keliru Pak. Tapi kalau dua niatnya ya bagus. Sampai Ramadan saya mau ibadah, siang puasa saya jaga puasa saya, malam tarawih dan ibadah-ibadah yang lain.
tapi saya juga tetap dagang. Itu kan dua-duanya dapat kalau begitu, Pak. Ini kan ada orang itu, kemarin itu saya ketemu orang, Pak, luar biasa. Ramadan itu dia dagang pakaian gitu. Itu 1 bulan Ramadan mau berlipat ganda. Itu 1 bulan di atas 2M. Keuntungannya kan udah lumayan itu. Iya, di atas 2 miliar keuntungan dia itu. Ya, Masya Allah, dia seorang dermawan, banyak itu sedekah-sedekah jariahnya. Masya Allah, ya. Banyak. Dan orang yang diuntungkan perjual belinya, dagangannya, itu bukan orang yang beriman saja, Pak. Yang jual pakaian-pakaian, baju-baju Islam, pakaian-pakaian Islam, kebutuhan kaum muslimin, itu bukan orang beriman saja. Betul? Banyak di luarnya. Nggak apa-apa, silakan saja. Kita juga muamalah dengan mereka, sah-sah saja. Iya. Tapi kan apakah mereka itu husnul niyah? Nggak ada husnul niyahnya itu, Pak. Sedangkan Nabi perintahkan ahsinu niyatakum, baguskan niat kalian. Ya Allah, sehat afiahkan kami ya Allah, masuk di bulan Ramadan, berikan kekuatan lahir batin ya Allah, ingin menjaga puasa kami, berikan kemampuan bisa jaga puasa kami dengan sebaik-baiknya ya Allah, jaga. Begitu masuk bulan Ramadan, karena sudah niat bagus malam harinya ya Allah, saya tidak ingin telat sama sekali tarawih, jangan sampai kosong dari tarawih 1 bulan ya Allah. Udah niatkan semacam itu, Pak. Oh, nanti kalau udah segen-segen sedikit, berat-berat dikit, ingat dengan janjinya, akhirnya tetap saja dipertahankan, tetap saja ditingkat. Coba kalau niatnya setengah-setengah. Ya soal tarawih mah apa kata ntar dah kalau udah Ramadan. Nah kalau sudah begini, Pak, bisa dikaya. Begitu sudah berat sedikit, habis maghrib kenyang, besok besok aja tarawihnya begitu kan. Ini makanya ahsinu niyatakum itu hanya 2 kata Nabi SAW. Ahsinu niyatakum, baguskan niatmu. Tapi ternyata itu luar biasa menentukan. Ya. Ya, sekarang diceritakan banyak oleh Nabi itu tentang rusaknya puasa misalnya. Itu kan karena gangguan, godaan yang mungkin diikuti, dituruti, Pak. Karena kurang bagusnya niat. Nah, itu tentang Sya'ban, hadis Nabi SAW. Selain daripada itu juga sama, Pak. Hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak ibadah kepada Allah. Kalau mau mengikuti amalan Nabi yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban itu dengan salat. Nabi memperbanyak salat di malam nisfu Sya'ban. Saya sering menyampaikan dari tahun ke tahun di bulan Sya'ban ini, Pak. Di mana-mana ya. Nabi memperbanyak salat di malam itu dan sujudnya itu lama-lama Nabi sujud. Ya, itu silakan, bahkan ada ulama salaf itu yang mengamalkan sholat itu sampai mencapai 100 rakaat. Wah, ini wah ya. Ini sulit ini, Pak. Ini nggak masuk di memori saya ini. 50 kali sholat berarti kalau 2 rakaat 2 rakaat. Iya kan? Wah, kita mau sholat tarawih 20 aja rasanya munawar itu ya. Itu ada ulama, dan setiap rakaatnya itu membaca qul huwallahu ahad 10 kali. Berarti 100 rakaat berapa kali itu? 1000. Membaca Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 3 kali. Ya, khatmal Qur'an marrah. Sama dengan hatam Quran 1 kali. Kan di luar salat, di dalam salat. Kemudian 1000 kali, ya Rab, ya Rab. Masih ingat barangkali tempo hari saya membahas tentang salat awabin ya. Saya ada, Pak. Dilakukan di bulan Sya'ban ini, termasuk malam nisfu Sya'ban itu yang bagus begitu, Pak. Jadi habis maghrib itu bukan langsung Yasin.
Kalau yang bagus kalau waktunya soal isyaknya agak mundur sedikit tuh nggak masalah. Berjamaahnya agak mundur, kemudian yang penting jangan adzan kalau mau waktunya sudah mundur jauh. Jangan adzan isya, maksudnya langsung qomat kan paling begitu. Jadi bagaimana? Salat maghrib, ba'diyah, kemudian awabin paling tidak 6 rakaat, 2-2-2 boleh, 2-4 juga boleh. Seperti yang pernah saya bahas, kalau nggak salah waktu itu di subuh ya. Subuh kayaknya saya pernah bahas itu subuh ya. Iya Pak. Nah itu dimelakukan di malam nisfu Sya'ban, luar biasa. Baru setelah sholatnya masing-masing tidak berjamaah. Surahnya apa saja, tapi kalau mau ikutin Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, saya bahas lagi ini yang 2 rakaat pertama itu ayat kursi, qul huwallahu ahad sekali, ayat kursi sekali, qul huwallahu ahad sekali, al-falaq sekali, an-nas sekali. Rakaat pertama begitu, kedua begitu. Ya, kemudian baru rakaat berikutnya yang 4 rakaat langsung surahnya bebas apa saja. Tapi kalau mau setiap rakaat ya qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan khatam Quran setiap rakaatnya. Baru Yasin 3 kali. Kemudian kalau ditanya lagi, emangnya ada hadisnya, perintahnya malam nisfu Sya'ban baca surah Yasin? Kalau secara khusus, secara khusus perintah baca Yasin di malam nisfu Sya'ban nggak ketemu. Kalau yang ketemu itu sholat tadi, Pak. Nabi memperbanyak sholat. Tetapi juga demikian mulia sekali baca surah Yasin sebagai qalbul Quran di malam nisfu Sya'ban itu. Karena malam istijabahnya doa. Malam nisfu Sya'ban itu istimewa. Dikatakan dalam kitab Mukasyafatil Qulub itu dikatakan malam idnya kita kaum muslimin muslimat 2 kali 1 tahun. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Sedangkan para malaikat di langit malam idnya ada 2, 1 tahun. Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Ternyata malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar itu lebarannya malaikat, malam idnya malaikat. Makanya disebut Lailatul Bara'ah. Nisfu Sya'ban itu banyak namanya, Pak. Ada berapa itu? Ada banyak. Ada Lailatul Bara'ah, Lailatul Takfir, ada Lailatul Maghfirah, ada Lailatul Syafa'ah. Banyak nama-namanya itu. Ya, Lailatul Bara'ah artinya malam pembebasan. Pembebasan manusia dari yang tadinya dicatat dia sebagai terdaftar nama-nama orang yang masuk neraka, sekarang dibebaskan. Oh, coba di malam itu. Kemudian Lailatul Takfir itu malam penghapusan segala kesalahan. Ya. Kemudian malam itu disebut malam tajdidul ajal. Ai kama qal. Malam pembaharuan ajal. Pembaharuan ajal itu kalau bahasa kitanya sekarang itu diedit kembali oleh malaikat atas perintah Allah. Ada ajal mestinya panjang dipendekin, ada ajal mestinya pendek dipanjangin. Makanya akhirnya para ulama ngajak baca surah Yasin, karena surah Yasin itu mustajab, berada di malam mustajab. Salah satu niatnya mohon panjang umur, gitu kan. Surah Yasin itu pas sekali di malam itu. Sekarang coba, siapa yang tahu di antara kita ajal kita itu kapan? Jangan-jangan penentuan awal dulu waktu di rahim ibu, ajal kita ini sudah lewat, Pak. 10 tahun yang lalu barangkali, Pak. Allah alam, 20 tahun yang lalu bisa jadi. Tapi karena kita di malam nisfu Sya'ban mohon panjang umur, kasih oleh Allah, dirubah. Itu tadi itu. Pengeditan kembali tentang ajal, termasuk orang-orang yang bayi-bayi yang akan lahir di tahun ini. Itu ditentukan di malam nisfu Sya'ban itu. Jadi malam penentuan kembali.
orang-orang yang akan wukuf di Arafah. Nah ini tolong, ini kalau yang ada sudah niat berangkat haji di tahun ini, katanya sudah dapat panggilan, ini penting di malam nisfu Sya'ban itu menghidupkannya dengan banyak ibadah, banyak salat, baca Yasin tadi. Mohon pada Allah agar betul-betul dicatat di malam itu dirizkikan wukuf di Arafah. Karena coba lihat, kadang-kadang berapa banyak orang sudah sebentar lagi mau berangkat masih gagal. Iya. Mohon pada Allah itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban ini, Pak. Ada yang menyebut malam itu Lailatul Syafa'ah, malam syafaat. Kenapa disebut malam syafaat? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon syafaat kepada Allah itu di bulan Sya'ban. Mula-mula Nabi memohon kepada Allah malam tanggal 13. Malam 13 Nabi mohon kepada Allah syafaat. Diberikan oleh Allah sepertiga. Malam 14-nya Nabi mohon lagi kepada Allah. Kemudian diberikan sudah 2/3. Begitu sudah malam 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, lengkap semua. Nabi mohon pada Allah diberikan sempurna itu syafaat untuk kita umatnya. Wah, banyak Mbah ya malam nisfu Sya'ban itu, Pak. Ya, makanya makmurkan, hidupkan. Jangan terpengaruh dengan orang yang tidak suka. Hadisnya sangat jelas. Bahkan ikhtisos aja masih boleh. Kalau seperti di Rajab, puasa-puasa itu kan masih ada larangan ikhtisosnya. Ikhtisos itu artinya mengkhususkan. Ya. Tapi kalau ikhtisos dengan malam nisfu Sya'ban itu masih bisa, Pak. Karena Nabi melakukan itu. Cuma yang Nabi lakukan itu sholat. Ya, Allah alam, kita silakan. Itu tadi ada ulama sampai sholat 100 rakaat. Coba kalau kepada orang yang gampang bid'ah itu. Sholat 100 rakaat bid'ah. Padahal di kitab itu dibahas, kitab Taharatul Qulub Syekh Abdul Aziz Ad-Duraini itu dibahas di situ. Al Hasan mengatakan, haddatsani 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku, saya mendengar lebih dari 30 orang sahabat Nabi yang sholat 100 rakaat itu, Pak. Bayangkan, kan dilakukan oleh sahabat ini berarti. Iya. Orang yang gampang bid'ah itu, sholat 100 rakaat itu bid'ah. Yasinan itu ya isra mungkarat, Isra Mi'raj mungkarat, Pak. Ya Rab, ya. Nah, kita cara berpikir di dalam agama kita ini tidak seperti itu. Cara memahami dalam agama kita tidak seperti itu saja. Adapun kehati-hatian, takut kita syirik, takut kita terjerumus kepada hal-hal keliru salah, boleh, bagus, itu kehati-hatian namanya. Tapi jangan kehati-hatiannya menjadi bablas, hal-hal yang dibolehkan menjadi dilarang, Pak. Nah, tidak harus begitu ya. Ya, kalau soal pada akhirnya tetap saja yang demikian ini tidak mau terima, ya sudah. Tinggal doa saja, mudah-mudahan semua ahli surga, betul tidak? Ya, cuman orang tadi itu lewat sebelah sini ke surga, kita lewat sini sama-sama ke surga, begitu aja, betul tidak? Jangan terus didoain berarti yang nggak mau nisfu Sya'banan neraka, nggak begitu ya. Kayak yang neraka kayak punyanya sendiri, dia yang ngatur aja gitu ya. Enggak begitu, Pak. Iya, bahkan masih ada tempo hari itu yang mengatakan kalau ada pembahasan semacam ini, dibilangnya apa? Itu tadi, pengajian ngajak ke neraka katanya. Ya, kajian itu ngajak ke neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, naudzubillah min dzalik, tidak. Ya. Sebenarnya cuman itu macam-macam amalan-amalan yang bisa diamalkan. Ya, silahkan. Dan kita harus yakin kebenarannya dan kebaikannya. Jangan ragu-ragu kita mengamalkan. Kalau ragu-ragu nanti baru keraguan kita itu yang bermasalah. Baik, hadirin rahimakumullah, ini diantaranya berkenaan dengan Sya'ban.